Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membaca surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa dan ketika qala rabbuka, Tuhanmu berkata, lil malaikati, kepada malaikat, ini bahwasanya aku, Allah maksudnya, ja'ilun, menjadikan, fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan, fiha, di dalamnya, may yufsidu, orang-orang yang berbuat kerusakan, fiha, di dalamnya, wa yasfiku, dan menumpahkan ad-dima'a, darah, wa nahnu, padahal kami, nusabbihu, senantiasa kami bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan bagimu. Qala, dia berfirman, ini sungguh aku, a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Terjemah dari ayat yang ke-30 ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu, dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradhum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama, dan dia mengajarkan, Adam, asma'a, nama-nama, kullaha, seluruhnya, summa, kemudian, aradhum, dia memaparkan, alal malaikati, kepada malaikat, faqala, lalu dia berfirman, ambi'uni, sebutkan kepadaku, bi asma'i haula, dengan nama-nama semua itu, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah yang benar. Terjemah dari ayat 31, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semua, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tiada pengetahuan bagi kami, illa, kecuali, ma 'allamtana, apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau adalah alimul hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Terjemah dari ayat 32, mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubtuna wa ma kuntum taktumun. Qala, dia berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, beritahu mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Falamma, maka tatkala, amba'ahum,
ia memberitahu mereka bi asmaihim dengan nama-nama mereka. Qala, dia berfirman, alam aqul, apakah belum aku katakan lakum kepada kalian, ini bahwasanya aku a'lamu, aku mengetahui ghaibas samawati, kegaiban di langit, wal ardi, dan di bumi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui apa yang tubduna, kalian tampakkan, wa ma kuntum, dan apa yang kalian adalah taktumun, kalian menyembunyikan. Terjemah dari ayat 33. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, Adam maksudnya, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa id, dan ketika qulna, kami berfirman, lil malaikati, kepada malaikat, lil malaikati isjudu, kepada malaikat, bersujudlah kalian, li Adama, kepada Adam, fasajadu, maka mereka bersujud, illa, kecuali iblis, aba, ia enggan, wastakbaro, dan dia sombong, wa kana, dia adalah minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Terjemah dari ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyembahkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan kaitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, ya Adam uskun, wahai Adam, menetaplah, anta, engkau, wa zawjuka, dan pasanganmu, al jannata, di surga, wa kula, dan makanlah kalian berdua, minha, dari padanya, rogotan, dengan leluasa, kaitsu syi'tuma, sebagaimana kalian berdua kehendaki, wala taqraba, dan janganlah kalian berdua dekati, hadhihi syajarata, pohon ini, fatakuna, niscaya kalian berdua akan menjadi minaz zalimin, orang-orang yang zalim. Terjemah dari ayat 35, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha wa arjahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fa'azallahuma syaitanu, lalu setan menggelincirkan keduanya, anha, daripadanya, dari surga, wahrajahuma, dan ia keluarkan keduanya, mimma kana, dari mana kedua berada, fi, padanya, wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah, ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, bagi sebagian lain, adu, adalah musuh, walakum, dan bagi kalian, fil ardi, di bumi, mustaqarrau, tempat menetap, wa mata'un, dan kesenangan, ilahin, hingga waktu tertentu. Terjemah dari ayat 36, lalu setan memberdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, maksudnya di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai batas waktu yang ditentukan. Wa talaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu, lalu Adam menerima, mir rabbihi, dari Tuhannya,
kalimat-kalimat fataba sehingga dia menerima tobat alaih atasnya. Innahu sesungguhnya dia adalah tawwabur rahim, maha penerima tobat lagi maha penyayang, maha menerima tobat lagi maha penyayang. Terjemah dari ayat ke-37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah maha penerima tobat dan maha penyayang. Tafsir At-Tabari ayat 30. Ayat ini mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada manusia, di antaranya dinobatkannya Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi. Menurut At-Tabari, maksud aku hendak menjadikan khalifah di bumi adalah mengangkat Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi dan mengangkat setelahnya khalifah-khalifah lain silih berganti. Hasan al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud khalifah adalah suksesi kepemimpinan yang silih berganti sejak Adam alaihissalam hingga keturunannya sampai hari kiamat. Menurut Ibnu Abbas, Adam alaihissalam diangkat sebagai khalifah di muka bumi menggantikan bangsa lain, menggantikan bangsa jin. Sedangkan At-Tabari berpendapat berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa yang diangkat sebagai khalifah Allah hanyalah Adam alaihissalam, dan mereka yang taat kepada Allah, mereka bertugas menegakkan hukum Allah di tengah-tengah makhluknya. Adapun sebab para malaikat itu bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, adalah untuk memperoleh informasi, karena para malaikat itu menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditugaskan untuk membasmi jin penghuni bumi sebelum Adam alaihissalam yang kebetulan suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Maka timbullah pertanyaan ini karena mereka hendak memperoleh informasi dari Allah, bukan karena para malaikat itu tahu perkara gaib, tidak pula karena mereka berburuk sangka atau hendak mengingkari keputusan Allah atau hendak mengingkari keputusan Allah. Tafsir At-Tabari jilid 1 terbitan tahun 2001 halaman 470 sampai dengan 500. Tafsir Ibnu Katsir, setelah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi, Allah SWT kemudian mengamanati manusia menjadi khalifah di muka bumi. Menurut Qurtubi, pernyataan malaikat di atas semata karena mereka tahu karena manusia yang suka berbuat kerusakan, kezaliman, dan perbuatan dosa sehingga mengakibatkan pertumpahan darah di antara sesama manusia. Pertanyaan malaikat itu bukanlah protes kepada Allah SWT, bukan pula ekspresi iri dan dengki atas kepercayaan Allah SWT kepada manusia. Pertanyaan itu semata-mata sekadar bahan pertimbangan dari malaikat yang disampaikan kepada Allah SWT. Pernyataan tersebut lebih bermakna pertanyaan atas keputusan Allah SWT, bukan penolakan. Dengan kata lain, malaikat hendak mengatakan, ya Tuhan kami, apa hikmah di balik keputusanmu menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sementara mereka suka berbuat kerusakan dan kezaliman. Malaikat hendak bertanya, kalau pilihan itu disebabkan penghambaan manusia kepada Allah, bukanlah malaikat lebih baik daripada manusia dalam penghambaannya. Hal itu karena malaikat selalu membaca tasbih dan tahmid kepadanya siang dan malam. Allah menegaskan kepada malaikat, Dia maha mengetahui atas semua keputusan yang diambilnya. Allah SWT lebih mengetahui keadaan manusia yang telah banyak melakukan kerusakan. Allah SWT menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul. Selain itu di antara manusia banyak sekali orang yang jujur, saleh, zuhud, khusyuk, dekat dengan Allah, dan mengikuti semua petunjuk Rasulullah. Al-Misbah Al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibnu Katsir terbitan 1999 halaman 40-41. Khasanah pengetahuan dari surat Al-Baqarah ayat 30, manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Salah satu pernyataan yang diajukan menyangkut penciptaan evolusi adalah bahwa Nabi Adam alaihissalam mungkin bukan manusia pertama dan bahkan mungkin bukan manusia. Ayat tersebut diajukan sebagai bukti akan hal ini. Mereka yang mendukung pernyataan ini berkata bahwa kata kerja bahasa Arab ja'ala dalam ungkapan aku akan menciptakan seorang khalifah bermakna mengangkat. Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa Nabi Adam bukanlah manusia pertama. Ia diangkat sebagai khalifah di antara banyak orang. Akan tetapi dalam Al-Quran kata kerja ini memiliki arti menciptakan, menemukan, menerjemahkan, membuat, menempatkan, dan menjadikan. Beberapa contoh ayat Al-Quran saat kata ja'ala digunakan adalah di Quran surat Az-Zumar ayat 6, Al-Muluk ayat 23, dan Nuh ayat 16 dan 19. Sebagaimana terlihat pada ayat-ayat di atas, ja'ala memiliki banyak makna. Lebih lagi sejumlah ayat menyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah atau debu. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam bukanlah seorang manusia biasa di antara banyak orang, melainkan bahwa ia memiliki penciptaan yang khusus dan berbeda. Al-Quran mengungkapkan fakta penting lainnya tentang Nabi Adam alaihissalam, yakni pemindahannya dari taman surga. Hal ini diungkapkan dalam Quran surat Az-A'raf ayat 27 dan Al-Baqarah ayat 35 dan 36. Pernyataan ayat di atas sungguh-sungguh terang. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah atau debu. Nabi Adam alaihissalam adalah penciptaan khusus yang muncul pertama kali dari keberadaannya di surga dan lalu dari pemindahannya dari surga. Namun kaum evolusionis Muslim mengabaikan kebenaran yang nyata ini dan berkeras bahwa surga di sini tidak menunjuk kepada surga di akhirat, tetapi suatu tempat indah di bumi, sekalipun Al-Quran memerinci ciri surga yang di dalamnya dan bersikeras bahwa surga di sini tidak merujuk kepada surga di akhirat, tetapi suatu tempat indah di bumi, sekalipun Al-Quran memerinci ciri surga yang di dalamnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Ini terdapat di Harun Yahya, judulnya Mengapa Darwinisme Bertentangan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan membawa manfaat. Kiranya cukup, kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.